Ibu kota Jakarta masih menjadi magnet yang kuat bagi warga daerah untuk mengadu nasib demi meningkatkan taraf ekonomi dan juga mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Fenomena urbanisasi di Jakarta pun memiliki dua sisi yang berbeda. Sebagian warga pendatang mendulang kesuksesan, tetapi tidak sedikit juga yang menjadi pengangguran. Taufik Arif Ismail asal Sukoharjo, Jawa Tengah sejak pagi telah menunggu bus di terminal bus Tritona di Solo. Bus yang diharapkan datang untuk mengantar ke Jakarta molor dari jadwal. Namun itu tidak mengendurkan semangatnya untuk tetap pergi ke Jakarta. Apalagi dia sudah mendapatkan tiket bus. Taufik pergi ke ibu kota untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang digelutinya. Di rumah dia hanya bekerja serabutan. Pria berumur 24 tahun ini mengaku memiliki keahlian di bidang elektronik. Menurutnya, peluang kerja di bidang elektronik di Jakarta cukup besar. Di samping itu, bekerja di ibu kota lebih membanggakan daripada bekerja di rumah. Nantinya di Jakarta, Taufik akan ikut temannya yang lebih dahulu bekerja di sana. Dari Sukoharjo. Ini rencana mau ke Jakarta? Iya, Pak. Apa rencananya ke Jakarta? Mau cari kerja di sana, Pak. Mau mengadu nasib. Kemampuan saya di bidang elektronika, Pak. Di kayak solder menyolder gitu. Masih basic. Ada. Lain lagi dengan kisah Ahmadi. Pria yang berusia 50 tahunan ini mengaku sudah puluhan tahun merantau di Jakarta. Sejak lulus SMA pada tahun 1991, ia meninggalkan kampung halamannya di Sragen, Jawa Tengah menuju Jakarta dengan harapan memperbaiki nasib. Saat itu Ahmadi bermodal nekat. Ahmadi pun bertahun-tahun berganti pekerjaan hanya untuk menyambung hidup di ibu kota. Puluhan tahun merantau, kini Ahmadi sudah menjadi pengusaha kedai warteg. Tidak hanya satu, Ahmadi memiliki beberapa cabang warteg di Jakarta. Dari berjualan makanan ini, Ahmadi mampu menaikkan taraf perekonomiannya sehingga mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga kuliah. Memang pekerjaan banyak, cuman tetap kebanyakan itu pada merantau di kampung. Jadi ikut-ikutan merantau. Waktu dari kampung ke Jakarta pernah juga sehari 2 hari. Pernah tidur di emperan juga pernah sehari 2 hari, terus ngojek juga pernah, dari jualan keliling juga pernah, jualan itu keliling, terus jualan mangkal di pinggir jalan juga pernah, jualan sayuran keliling, banyak lah pokoknya itu. Terus ada fenomena warga pendatang mencari penghidupan di ibu kota pun menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta, khususnya usai arus balik Lebaran. Libur Lebaran telah usai, ditandai banyaknya pemudik yang kembali di ibu kota. Tepatnya di stasiun Pasar Senen ini sudah banyak masyarakat Jakarta yang kembali untuk melanjutkan kegiatan. Tapi biasanya mereka datang ke ibu kota dengan membawa keluarga dan saudaranya untuk bekerja dan mencari nafkah di Jakarta. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil DKI Jakarta memprediksi pendatang baru yang datang ke ibu kota pasca Idul Fitri 144 Hijriah jumlahnya mencapai 40.000 orang. Jumlah ini meningkat hingga 30% ketimbang Lebaran tahun 2022 lalu. Meski tak menggelar operasi justisi untuk menekan jumlah perantau yang datang ke ibu kota pasca Hari Raya Lebaran, para pendatang diimbau untuk segera melapor ke RT atau RW setempat saat tiba di Jakarta. Tak hanya melibatkan pihak RT dan RW setempat, Dinas Dukcapil DKI Jakarta juga akan melibatkan kader Dasawisma untuk melakukan pendataan warga usai arus balik Lebaran tahun ini. Sebenarnya kondisi apakah DKI masih bisa menampung? Iya, masih bisa. Kalau bisa menampung, masih bisa menampung. Ya. Nah, cuma apakah kondisinya saat ini kan ya kelayakannya layak atau tidak? Seperti itu. Kepadatan saat ini udah di angka 17.000, 118 kali lipat
dibandingkan Indonesia. Seperti itu. Tercatat per Kamis 11 Mei 2023, Jakarta sudah menampung warga pendatang sebanyak 5.700 orang yang kebanyakan berjenis kelamin perempuan. Paling banyak rentang usia 25 sampai 29 tahun. 80% warga pendatang ini berpendidikan di bawah SLTA dengan asumsi pendapatan tingkat rendah sesuai pekerjaannya. Tim Liputan CNN Indonesia.